Dinas Sosial Kota Palopo menyalurkan bantuan kepada salah satu warga miskin ekstrim di Kelurahan Ponjalai, Kecamatan Wara Timur. Bantuan itu diberikan setelah pihak kelurahan melaporkan kondisi warganya, Asriani, yang hidup dengan keterbatasan ekonomi dan menanggung beban keluarga besar. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk respon cepat dari Dinas Sosial setelah menerima informasi dari lurah setempat. Sejumlah kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga dibawa langsung, mulai dari kasur, peralatan bayi, beras, hingga selimut untuk anak-anak. Bantuan itu diberikan agar bisa langsung digunakan oleh keluarga penerima manfaat yang sehari-hari hidup dalam kondisi serba terbatas. Pihak Dinas Sosial menegaskan, setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti. Aksi cepat dianggap penting agar warga miskin ekstrim tidak semakin terpuruk. Baik, terima kasih. Saya terima kasih sama Ibu Nura yang sudah menginformasikan ke kami dari pihak Dinas Sosial bahwasanya untuk hari ini alhamdulillah kami bisa dapat bawa bantuan. Ada beberapa yang sudah bisa langsung dipakai berbentuk, ada kasur, kemudian ada kidswear, peralatan bayi, bedak sama tempat susunya. Yang kemudian juga kami bawakan beras, kemudian kami juga bawakan selimut untuk anak-anak yang masih kecil. Jadi kami dari Dinas Sosial, begitu kami mendengar informasi yang masyarakat butuhkan, kami langsung tindak lanjuti untuk terjun ke lokasi dan segera membantu yang bersangkutan. Selain penyaluran bantuan jangka pendek, Dinas Sosial juga mengupayakan solusi jangka panjang dengan menyiapkan proses administrasi kependudukan Asriani agar dapat diusulkan masuk dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Iya. Terus ada cucunya? Iya, ada 2. Tinggal di sini 7 orang. Iya. Mau diizinkan tadi masih ada suami tak? Iya, masih ada tapi enggak di sini. Kerja di luar atau? Enggak kerja, keluar 4 bulan. Ibadah tablik. Jadi untuk kehidupan sehari-hari Kak, itu dari mana untuk makanan? Biasa kerja ikat rumput laut. Kita yang kerja. Iya. Untuk tinggal di sini Bu, bayarnya berapa per bulan? Pasti. Kondisi Asriani memang memprihatinkan. Ia tinggal di sebuah rumah kos sederhana bersama anak dan cucunya. Keluarga besar yang ditanggung berjumlah 7 orang. Sementara sang suami tidak berada di rumah karena sedang menjalani ibadah di luar kota selama beberapa bulan. Beban hidup sehari-hari dipikul seorang diri. Untuk mencukupi kebutuhan, Asriani bekerja sebagai pengikat rumput laut. Pekerjaan itu tidak memberi kepastian karena penghasilannya hanya berkisar antara Rp30.000 hingga Rp40.000 per hari. Jumlah tersebut kerap kali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar, apalagi membayar kos dengan biaya sebesar Rp450.000 per bulan. Dalam kondisi serba kekurangan, ia harus memastikan keluarga tetap bisa bertahan. Situasi ekonomi yang menekan itu berdampak langsung pada pendidikan anak-anaknya. Dari sekian anak yang dimiliki, ada yang sudah menikah, ada yang masih kecil, dan ada pula yang harus berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai. Kondisi inilah yang kemudian membuat pemerintah kelurahan turun tangan mencari solusi. Lurah Ponjalai, Gerhani, menjelaskan bahwa Asriani sebelumnya tinggal di Pontap sebelum pindah ke Ponjalai beberapa bulan lalu. Pada saat laporan awal diterima, ia ternyata belum memiliki administrasi kependudukan sebagai warga setempat. Hal ini menjadi hambatan untuk mengakses bantuan sosial. Pihak kelurahan kemudian membantu proses administrasi hingga rampung agar Asriani bisa mendapatkan haknya sebagai warga Ponjalai. Jadi memang sebelumnya
tahun kemarin ya, dia dari Pontap. Jadi kemudian pindah di Ponjalae. Kos berapa bulan di sini, saya dapat informasi bahwa ada warga Ponjalae, ada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Ponjalae tapi belum memiliki administrasi kependudukan sebagai warga Ponjalae. Kita memberikan bantuan, kita punya keterbatasan karena bukan warga Ponjalae, makanya jika memiliki administrasi kependudukannya dulu sebagai warga Ponjalae. Alhamdulillah selesai, makanya kami sedikit mencarikan bantuan itu bisa membantu kehidupannya. Ya. Salah satu anak Asriani yang berusia 7 tahun diketahui belum pernah mengecap bangku sekolah. Melihat kondisi itu, pihak kelurahan segera mengambil langkah cepat dengan mendaftarkannya ke sekolah dasar terdekat. Kini, sang anak sudah diterima sebagai murid baru. Meski begitu, masalah lain muncul karena keluarga tidak mampu membeli seragam dan perlengkapan sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak kelurahan bersama unsur 3 pilar dan RT setempat melakukan penggalangan dana. Sejauh ini, beberapa pihak sudah menyatakan kesediaan membantu pengadaan seragam sekolah. Langkah kecil ini diharapkan bisa membuka jalan agar anak-anak Asriani tetap bisa bersekolah tanpa terkendala oleh biaya. Perhatian dari pemerintah, baik melalui dinas sosial maupun kelurahan, menjadi bukti adanya sinergi dalam penanganan warga miskin ekstrim. Di satu sisi, Dinas Sosial hadir dengan bantuan kebutuhan pokok dan rencana usulan program sosial jangka panjang. Di sisi lain, kelurahan berupaya menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan sekaligus membuka akses pendidikan bagi anak-anak. Upaya bersama ini diharapkan tidak hanya meringankan beban hidup Asriani, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masa depan keluarganya. Dengan adanya perhatian lintas sektor, diharapkan warga yang hidup dalam keterbatasan serupa juga bisa terdata, terpantau, dan segera mendapat intervensi. Dari Kota Palopo, tim Indeks Media mengabarkan. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.